Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponen asli. Eksponen asli ini didefinisikan sebagai inverse atau kebalikan dari ln, yaitu logaritma natural. Nah, untuk eksponen asli ini di sini adalah inverse dari logaritma natural atau ln. Nah, untuk eksponen asli ini ditulisnya yaitu exp, yaitu x sama dengan eksponen y. Ini jika dan hanya jika y ini sama dengan ln x. Jadi ini adalah bisa kita lihat di sini ada hubungan inverse-nya. Nah, dari definisi di atas ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah untuk eksponen dari ln x ini sama dengan x. Jadi kalau kita lihat di sini dari definisi ln x ini kan y, di sini kan ln x ini adalah y gitu. Jadi di sini ini sama dengan eksponen y, di mana untuk eksponen y di sini adalah x gitu. Nah, di sini untuk x-nya ini syaratnya lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah ln dari eksponen y ini adalah y. Ini syaratnya yaitu untuk semua y. Nah, kalau kita perhatikan pada definisi di sini kan eksponen y ini adalah x. Ini kan eksponen y adalah x. Jadi ini sama saja dengan ln x, di mana ln x ini adalah berdasarkan definisi ln x ini adalah y. Nah, untuk grafiknya di sini bisa kita gambarkan untuk grafiknya. Untuk sketsa grafiknya di sini kalau kita buat sketsanya. Nah, di sini misalkan untuk yang pertama adalah grafik y sama dengan ln x. Jadi ini adalah grafik y sama dengan ln x. Y sama dengan ln x. Nah, kemudian dari grafik ini ada satu garis lagi di sini. Nah, ini garis yaitu y sama dengan x. Ini kan untuk y, ini untuk x. Nah, kemudian karena di sini eksponen ini adalah inverse dari ln atau logaritma natural, jadi untuk menggambarkan grafik fungsi y sama dengan eksponen x ini didapatkan dari pencerminan dari grafik y sama dengan ln x terhadap garis y sama dengan x. Jadi garis y sama dengan x ini adalah untuk pencerminannya. Jadi di sini, nah ini adalah untuk pencerminannya. Di sini kita gambarkan untuk y sama dengan eksponen x. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini y sama dengan eksponen x. Nah, di sini untuk titik potongnya di sini terjadi di titik e pangkat 0. Pangkat 0 ini kan 1 gitu. Jadi di sini untuk grafik y sama dengan eksponen x ini titik potongnya terjadi pada titik 0,1 yang ada di sumbu y. Untuk eksponen ini kan kita tulisnya dengan exp, atau untuk notasinya ini
bisa juga kita tuliskan di sini untuk notasinya. Kalau misalkan di sini eksponen dari X, maka kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk E pangkat X, di mana di sini E ini adalah bilangan Euler. Ini adalah bilangan Euler dengan nilai ini sebesar 2,718 sekian. Jadi kalau misalkan kalian nanti menggunakan kalkulator, di situ kan ada lambang E, di mana E itu adalah Euler dengan nilainya 2,718 dan seterusnya. Nah, dalam bahasan kita kali ini untuk fungsi eksponen asli ini ada dua bahasan, yaitu mengenai turunan dan juga integralnya. Jadi sama seperti pembahasan pada logaritma natural atau pembahasan mengenai ln, kita juga membahas mengenai turunan dan integralnya. Nah, di sini bahasan pertama kita sekarang mengenai turunan dari fungsi eksponen asli. Untuk turunan fungsi eksponen asli ini memiliki rumus umum, yaitu turunan dari eksponen pangkat X ini adalah E pangkat X. Atau di sini secara umum jika kita misalkan di sini yang kita misalkan adalah X-nya kita misalkan dengan U, di sini U sama dengan X, maka di sini untuk turunannya kita misalkan di sini E pangkat X ini adalah sebagai Y. Jadi di sini kita misalkan dulu untuk kita misalkan di sini Y ini adalah E pangkat X, di mana untuk turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri. Kemudian di sini kita juga akan memisalkan X-nya ini sebagai U. Jadi di sini untuk turunan terhadap Y-nya yaitu E pangkat U, kemudian kita kalikan dengan turunan terhadap U. Jadi ini adalah rumus umum dari turunan fungsi eksponen asli. Untuk lebih memahami materi turunan fungsi eksponen asli ini, kita coba pembahasan contoh soalnya. Misalkan untuk contoh soalnya kita diminta untuk menentukan turunannya. Gitu di sini kita diminta untuk menentukan Y aksen dari, untuk soal yang pertama fungsinya yaitu Y sama dengan E pangkat 2X ditambah 3. Nah, di sini kita bisa memisalkan pangkat dari E gitu. Jadi yang kita misalkan adalah pangkatnya. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita misalkan U ini adalah 2X plus 3. Kemudian kita cari turunan dari U. DXU-nya kita cari turunan dari 2X plus 3 yaitu 2. Jadi di sini bisa kita lanjutkan. Sehingga untuk turunan dari Y yaitu E pangkat U dikalikan dengan DXU. Nah, kita masukkan di sini E pangkat U kalikan DXU-nya yaitu 2. Jadi ini adalah 2E pangkat U. Kemudian sekarang kita balikan lagi untuk pemisalannya, di mana kita buka pemisalan untuk U yaitu 2X plus 3. Jadi turunan dari Y sama dengan E pangkat 2X plus 3 adalah 2E pangkat 2X plus 3.
Kemudian kita coba contohkan lagi untuk yang lainnya. Di sini contoh yang kedua yaitu kita diminta untuk mencari turunan dari Y sama dengan E pangkat akar X. Jadi di sini kita bisa memisalkan pangkat dari E-nya. Jadi di sini yang kita misalkan sebagai U yaitu akar X. Kemudian ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Untuk akar X ini kita ubah menjadi X pangkat 1/2. Kemudian di sini kita mencari turunannya. Kita turunkan X pangkat setengah. Ini menjadi setengah X pangkat setengah dikurangi 1. Ini kan. Ini jadi setengah X pangkat min setengah. Nah, kemudian sekarang kita ubah, ini kan pangkatnya pangkat negatif. Kita ubah dulu, ini bentuk pangkatnya menjadi pangkat positif. Ini menjadi setengah kali 1/X pangkat setengah. Saya perjelas dulu tulisannya, 1/X pangkat setengah. Kemudian ini pangkat setengahnya, yang ini kita ubah menjadi akar X, karena X pangkat setengah ini kan akar X. Jadi ini kita ubah jadi 1/2 akar X. Jadi untuk pemisalan U sama dengan akar X, turunannya yaitu 1/2 akar X. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan ke rumusnya, rumus umumnya untuk turunan dari Y ini sama dengan E pangkat U dikali DXU. Jadi kita tuliskan dulu E pangkat U kali DXU nya yang kita dapatkan yaitu yang ini, 1/2 akar X. 1/2 akar X. Kemudian ini kita pindahkan, 1/2 akar X dikali E pangkat U nya kita balikan lagi, yaitu menjadi akar X. Ini juga bisa kita sederhanakan jadi E pangkat akar X dibagi 2 akar X. Kemudian di sini kita coba untuk soal yang nomor 3. Di sini soalnya yaitu Y sama dengan E pangkat ln X. Nah, untuk turunannya di sini kita juga memisalkan pangkat dari E. Jadi di sini kita misalkan U sebagai ln X. Kemudian kita cari turunannya. Nah, kita ingat kembali untuk mencari turunan dari ln X, itu kan dia juga sama punya rumus umum sendiri, yaitu 1 per misalkan di sini kita ganti pemisalannya. Di sini yang akan kita misalkan dalam mencari turunannya yaitu misalkan A ini sebagai X gitu. Biasanya kita memisalkan sebagai U. Karena di sini kita sudah memisalkan sebagai U untuk fungsi yang paling utama, jadi di sini kita ganti variabelnya boleh apa saja. Di sini misalkan saya maunya A ini sebagai X gitu. Jadi di sini rumusnya berarti menjadi 1/A kemudian kita kalikan dengan DXA gitu. Kemudian di sini berarti 1/A-nya yaitu X, kita kalikan dengan DX dari X atau turunan dari X. Berarti 1/X dikali 1. Turunan X kan 1. Jadi hasilnya adalah 1/X. Kemudian di sini kita tinggal masukkan ke rumus turunan untuk fungsi eksponen asli, yaitu E pangkat U dikali DXU.
E pangkat U dikali dxU-nya yaitu 1/x. Jadi ini adalah 1/x dikali E. Kita buka U-nya yaitu ln X. Berarti ini menjadi E pangkat ln X dibagi X. Sekarang kita coba ke soal selanjutnya, yaitu yang soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat X. Nah, di sini kalaupun misalkan nanti di dalam soal tidak ada tanda titiknya, misalkan seperti ini, X kuadrat E pangkat X. Nah, di sini kita sebetulnya bisa melihat bahwa untuk fungsi yang nomor 4 ini adalah fungsi perkalian. Nah, di mana untuk fungsi perkalian ini ketika kita mencari turunannya ini punya rumus tersendiri. Jadi, kita juga harus menggunakan aturan turunan untuk fungsi perkalian, yaitu dengan menggunakan rumus U kali V. Jadi, di sini yang bisa kita misalkan yaitu untuk U-nya yaitu X kuadrat. Jadi kita misalkan yang pertama adalah U ini adalah X kuadrat. Jadi kan ini sebetulnya ada tanda titik atau tanda kali gitu. Nah, kemudian untuk E pangkat X-nya ini kita misalkan sebagai V. Kemudian kita cari masing-masing pemisahan ini turunannya. Untuk U aksennya ini dari fungsi X pangkat 2 yaitu 2X. Kemudian V aksennya kita cari turunan dari E pangkat X. Nah, turunan dari E pangkat X kan seperti tadi dicontohkan untuk turunan eksponen asli. Ini kan berarti E pangkat U, atau kita tuliskan dulu untuk fungsi pangkatnya. Di sini kita langsung tuliskan yaitu pangkat X, kemudian kita kalikan dengan turunan dari pangkatnya. Jadi di sini E pangkat X dikali turunan dari X 1, jadi hasilnya adalah E pangkat X. Kemudian di sini kita masukkan untuk rumus turunan untuk yang berbentuk aturan perkalian. Jadi di sini untuk dxy atau turunan terhadap y-nya yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini turunan aturan perkalian. Sekarang kita tinggal masukkan untuk U aksennya yaitu 2X, kemudian V-nya E pangkat X. Kita tambahkan V aksennya yaitu E pangkat X. U-nya yaitu X kuadrat. Sekarang ini kalau kita lihat di sini bisa kita sederhanakan karena kedua-duanya yang dipisahkan oleh tanda positif ini memuat E pangkat X. Jadi kita bisa menuliskan bentuknya menjadi E pangkat X dikalikan 2X ditambah X kuadrat. Jadi kan kalau kita jabarkan ini fungsinya akan kembali lagi ke fungsi yang atas gitu. Kalau kita jabarkan seperti ini akan balik lagi ke fungsi sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 di sini untuk contoh yang nomor 5 misalkan fungsinya yaitu Y sama dengan E pangkat X ln X. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor 5 ini juga merupakan bentuk perkalian. Jadi kita juga harus menggunakan turunan aturan perkalian dalam penyelesaiannya. Jadi di sini kita misalkan U-nya adalah E pangkat X, di mana untuk turunannya, turunan dari E pangkat X, ini kalau kita jabarkan contohnya kan
sama dengan yang ini gitu. Ini kita langsung tuliskan saja untuk turunan E pangkat X yaitu E pangkat X. Kemudian pemisahan yang kedua yaitu V sama dengan ln X. Untuk turunannya, turunan dari ln X ini kalau dijabarkan penjelasannya sama dengan penjelasan yang nomor 3, di mana untuk ln X turunannya yaitu 1/X. Jadi di sini kita tinggal tuliskan saja 1/X. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk rumus turunan aturan perkalian. Jadi di sini turunan dari Y yaitu U aksen V ditambah V aksen U, di mana U aksennya yaitu E pangkat X, kemudian V-nya yaitu ln X, kemudian V aksennya 1/X, kemudian untuk U-nya yaitu E pangkat X. Nah, di sini karena dua-duanya memuat E pangkat X, jadi ini juga bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat X kali ln X ditambah 1/X. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ke-6. Di sini untuk yang ke-6 fungsinya yaitu Y sama dengan E pangkat X kuadrat ln X. Nah, di sini yang kita misalkan pertama kali yaitu pangkat dari E-nya. Jadi di sini kita misalkan dulu pangkat dari E-nya yaitu U sama dengan X kuadrat ln X. Nah, sekarang kita mencari turunan dari U. Di mana di sini U di sini kan bentuknya adalah bentuk perkalian. Jadi kalau kita mencari turunannya berarti kita juga menggunakan aturan perkalian gitu. Jadi di sini kita gunakan aturan perkalian. Jadi untuk aturan perkalian ini kan pemisalannya untuk U kali V untuk perkalian itu adalah U aksen V ditambah V aksen U gitu. Jadi di sini bisa kita misalkan untuk yang pertama yaitu X kuadratnya gitu. Jadi U-nya adalah X kuadrat, maka U aksennya yaitu 2X, kemudian V-nya yaitu ln X, maka turunannya yaitu 1/X. Jadi sekarang kita tinggal masukkan ke rumus dari aturan perkalian gitu. U aksen V yaitu 2X, untuk U aksennya yaitu 2X, kemudian V-nya yaitu ln X ditambah V aksen yaitu 1/X, untuk U-nya yaitu X kuadrat. Jadi ini adalah 2X ln X ditambah, ini bisa kita operasikan 1/X dikali X kuadrat, ini adalah X. Jadi di sini turunan dari U yaitu X kuadrat ln X yaitu 2X ln X ditambah X. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus umum. Rumus umum untuk fungsi eksponen asli dxy ini adalah E pangkat U dikalikan dengan dxu, di mana kita tuliskan dulu untuk E pangkat U-nya, kemudian dxu-nya kita tuliskan 2X ln X ditambah X. Kemudian di sini kita kembalikan pemisalannya, ini berarti menjadi U-nya yaitu X kuadrat ln X dikalikan dengan 2X ln X ditambah X. Nah, kalau misalkan nanti ada contoh yang berbentuk pembagian juga sama, berarti dia menggunakan aturan bagi untuk mencari turunannya. Jadi untuk U per V berarti menggunakan rumus turunan aturan pembagian. Di sini saya coba contohkan untuk yang
bagian pembagian atau menggunakan rumus aturan pembagian. Di sini untuk nomor 7 fungsinya yaitu Y sama dengan E pangkat ln X per X. Berarti yang kita misalkan di sini adalah pangkat dari E-nya U sama dengan ln X per X. Berarti ini kita pengerjaannya menggunakan, untuk mencari turunannya menggunakan aturan pembagian atau aturan bagi. Nah, jadi di sini untuk dxu-nya, di sini untuk aturan bagi, kita misalkan untuk rumusnya kan di sini u aksen v min v aksen u dibagi v kuadrat. Jadi rumus yang kita gunakan adalah yang ini. Maka di sini kita misalkan lagi untuk u-nya yaitu ln X, kemudian u aksennya yaitu 1 per X, turunannya 1 per X, kemudian v-nya kita misalkan dengan X, turunannya yaitu 1. Kemudian kita masukkan ke rumus aturan pembagian. Di sini u aksen v, u aksennya yaitu 1 per X, kemudian kita kalikan dengan v-nya yaitu X, dikurangkan dengan v aksennya yaitu 1, kemudian kita kalikan dengan u-nya yaitu ln X, kita bagi dengan v kuadrat, v-nya yaitu X, jadi ini X kuadrat. Jadi ini turunannya menjadi 1 per X dikali X yaitu 1, dikurangi 1 dikali ln X yaitu ln X, dibagi X kuadrat. Jadi turunan dari U atau dxu-nya yaitu 1 min ln X dibagi X kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan di sini ke rumus umum untuk mencari turunan fungsi eksponen asli. Jadi di sini dxy sama dengan E pangkat U dikalikan dengan dxu atau turunan dari U-nya. Kita tuliskan dulu E pangkat U, kemudian kita kalikan dengan dxu-nya yaitu 1 min ln X dibagi X kuadrat. Kemudian kita kembalikan pemisalan U-nya, berarti ini menjadi E pangkat ln X per X, kita kalikan dengan 1 min ln X dibagi X kuadrat. Nah, ini adalah pembahasan dari contoh soal mengenai turunan fungsi eksponen asli. Nah, bahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai integral dari fungsi eksponen asli. Nah, untuk integral fungsi eksponen asli ini kan tadi sudah dibahas untuk turunan, kita berawal dari turunan dulu. Untuk turunan dari E pangkat X ini kan E pangkat X lagi gitu. Artinya di sini kita menggunakan rumus aturan umumnya yaitu berarti E pangkat X dikalikan turunan dari X-nya yaitu 1. Jadi E pangkat X kali 1 yaitu E pangkat X. Nah, di sini untuk integral E pangkat X dx ini juga E pangkat X ditambah C. Kemudian jika kita ganti atau kita misalkan kita X ini kita misalkan dengan U, maka integral E pangkat U du adalah E pangkat U ditambah C. Jadi ini adalah rumus umum untuk integral fungsi eksponen asli. Oke,
agar lebih paham, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini soal yang pertama yaitu integral E pangkat 5x ditambah 1 dx. Maka di sini kita memisalkan pangkat dari E-nya dengan U. Kemudian kita cari turunannya, du per dx-nya. Ini turunan dari 5x plus 1 yaitu 5, maka du-nya yaitu 5 dx. Nah, di sini di contoh soal ini yang nomor 1, di sini kan yang terdapat pada soal ini hanya dx saja atau 1 dx. Maka di sini kita harus merubah 5 dx ini menjadi 1 dx. Maka di sini kedua ruas ini harus kita kalikan dengan 1/5 atau kita bagi dengan 5. Jadi di sini kedua ruas kita kalikan dengan 1/5 du sama dengan 1/5 dikali 5 dx. Jadi ini 1/5 du sama dengan dx. Karena ini sudah sesuai dengan yang diinginkan di soal, yaitu mencari dx, maka di sini kita bisa melanjutkan pengerjaannya untuk integral E pangkat 5x ditambah 1 dx. Ini kita ubah ke bentuk pemisalannya menjadi integral E pangkat U. Kemudian dx-nya ini kan kita tadi dapatkan hasilnya yaitu 1/5 du. Jadi di sini dx-nya kita rubah menjadi 1/5 du. Kemudian konstantanya bisa kita pindahkan ke depan integral. Ini 1/5 integral E pangkat U du. Kemudian ini kita kerjakan untuk integral E pangkat U du sesuai dengan rumus umumnya, maka ini berubah menjadi E pangkat U ditambah C. Jadi di sini maka hasilnya kita buka untuk pemisalan U-nya. Di sini 1/5 E U-nya yaitu 5x plus 1 ditambah C. Contoh soal selanjutnya. Di sini untuk soal yang nomor 2 yaitu misalkan ada integral 3x E pangkat 4x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, sekarang kita misalkan, yang dimisalkan adalah pangkat dari E. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat ditambah 1. Kemudian di sini kita mencari turunannya. Kita cari di sini du per dx-nya, berarti turunannya 8x. Kemudian du-nya 8x dx. Nah, pada soal nomor 2 di sini yang terdapat pada soal adalah, ini soalnya bisa kita ubah bentuknya, ini menjadi integral E pangkat 4x kuadrat ditambah 1 dikali 3x dx. Nah, di sini pada soal dx ini bernilai 3x, jadi 3x dx. Sedangkan yang kita dapatkan adalah 8x dx. Jadi di sini kita akan merubah 8x dx ini menjadi 3x dx. Caranya, jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan 3/8. Jadi di sini kita kalikan kedua ruas dengan 3/8. Jadi 3/8 3/8 du, yang ini 3/8
dikali 8x dx. Ini menjadi 3/8 du. Yang ini kan saling menghabiskan, jadi tersisa 3x dx. Kan ini sudah sesuai, jadi sudah sama dengan yang diinginkan di sini, yaitu 3x dx. Maka sekarang kita bisa melanjutkan pengerjaannya. Jadi di sini untuk integral pangkat 4x kuadrat ditambah 1 dikalikan 3x dx, ini kita ubah ke bentuk pemisalan menjadi integral pangkat u dikalikan 3x dx. Di sini kita ubah menjadi 3/8 du. Jadi kita ubah menjadi 3/8 du. Karena 3/8 du adalah 3x dx. Nah, sekarang di sini konstanta bisa kita pindahkan ke depan integral. Jadi di sini 3/8 kita pindahkan, kemudian kita integralkan pangkat u du. Kemudian di sini kita operasikan untuk integralnya. Integral pangkat u du adalah pangkat u ditambah c. Jadi di sini sekarang kita ubah kembali pemisalannya ke bentuk semula atau bentuk awal, di mana u itu yaitu 4x kuadrat ditambah 1, kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan c. Nah, jadi ini adalah cara pengerjaan untuk integral pangkat 4x kuadrat ditambah 1 3x dx. Jadi dalam pengerjaannya 3x ini bisa kita pindahkan, kan di dalam soal 3x ini ada di depan gitu kan yang ini. Tapi kita juga bisa memindahkan dia di belakang karena kan ini adalah bentuk perkalian 3x dikali pangkat 4x kuadrat ditambah 1. Jadi bentuknya urutannya kita ubah pun tidak masalah gitu. Nah, ada cara lain dalam mengerjakan untuk mencari penyederhanaan dalam hal merubah bentuk dx-nya gitu dalam hal pemisalan. Nah, di sini kan kita mengalihkan kedua ruas dengan 3/8 gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kesulitan dengan mengubahnya menjadi bentuk 3x dx, ini kan memang bentuknya 3x dx. Tapi ini sebetulnya bisa kita ubah juga. Kan di sini kan du yang kita dapatkan adalah du sama dengan 8x dx gitu kan. Ini kita salin lagi. du sama dengan 8x dx. Jadi untuk pengerjaannya di sini kita juga bisa mengubah bentuknya. Nah, 3x ini kan artinya 3 kali x gitu kan. 3 dikalikan dengan x. Nah, 3 ini kita bisa pindahkan ke depan integral terlebih dahulu. Jadi seperti ini, 3 integral pangkat 4x kuadrat ditambah 1 dikalikan x dx. Seperti ini. Jadi di sini kita akan merubah 8x menjadi x gitu kan. 8x dx menjadi x dx. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 1/8. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Jadi ini 1/8 du, yang ini 1/8 dikali 8x dx. Maka ini menghasilkan 1/8 du sama dengan ini kan saling menghabiskan, jadi tersisa x dx. Nah, jadi nanti dalam penyelesaiannya sama, caranya sama di sini. Jadi integral kan di sini integral pangkat 4x kuadrat ditambah 1 kali 3x dx. Ini kita kan ubah menjadi 3 integral pangkat u dikalikan x dx. Ini kan kita sudah misalkan tadi ini menjadi 1/8 du.
Yang ini jadi 1/8 DU, hanya X dx nya saja, hanya X dx gitu. Jadi 3-nya pindah ke depan. Jadi ini 1/8 DU. Nah sekarang konstantanya kita pindahkan, jadi ini 3 dikalikan 1/8 nya pindah, kemudian integral E pangkat U DU. Ini jadi 3/8 integral E pangkat U DU. Kemudian ini tinggal kita hitung integralnya, ya menjadi E pangkat U ditambah C. Jadi ini hasilnya adalah 3/8 dikali E, kita ubah ke bentuk semula untuk pemisalan U nya menjadi 4x kuadrat ditambah 1, kita tambahkan dengan C. Jadi ini hasilnya sama gitu. Jadi bisa memisalkan, merubah langsung menjadi 3x dx. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan dalam memanipulasinya menjadi atau merubahnya dari 8x dx menjadi 3x dx, teman-teman bisa coba cara yang kedua yang warnanya biru ini. Jadi di sini kita pisahkan dulu 3 dan x nya gitu. Jadi kita mulainya dari x dx, itu kan lebih mudah kita dalam hal memanipulasi 8x menjadi x gitu. Jadi ini menggunakan cara 1 atau cara 2 itu sama saja, hasilnya juga sama. Kita sudah coba cross check tadi, hasil akhirnya juga sama gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini untuk contoh soal yang ketiga, kita diminta untuk mencari integral dari E pangkat min 1/x dibagi x kuadrat dx. Sekarang di sini kita memisalkan terlebih dahulu. Yang kita misalkan adalah pangkat dari E dengan U, dimisalkan dengan U, yaitu U sama dengan min 1/x. Kita ubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk pangkat, maka ini berubah menjadi min x pangkat min 1. Nah sekarang kita mencari turunannya. Jadi kita cari untuk du per dx nya, kita turunkan, berarti ini kan kita kalikan ke depan, min 1 kita kalikan dengan min 1, karena di depan x ini ada negatif 1, jadi min 1 kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah 1. Kemudian x pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Kan pangkat awalnya min 1, kita kurangkan dengan 1, maka ini menghasilkan 1 kali x, yaitu x pangkatnya min 2. Nah sekarang kita ubah, karena ini adalah pangkatnya negatif, kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, maka menjadi bentuk 1/x pangkat 2. Nah sekarang kita ubah, di sini kan masih berbentuk du per dx. Sekarang kita ubah bentuknya menjadi du sama dengan 1/x kuadrat dx. Nah pada soal di sini, untuk soalnya ini kan integral E pangkat min 1/x dibagi x kuadrat dx. Nah kita bentuknya ubah dulu menjadi integral E pangkat min 1/x. X ini kan, x kuadrat ini kan posisinya sebagai penyebut. Nah kita ubah untuk x kuadratnya, bentuknya menjadi 1/x kuadrat dx. Jadi kan kalau kita kalikan, E pangkat min 1/x dikali 1 dibagi x kuadrat. Jadi bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua ini sama gitu. Jadi ini seperti misalkan di sini A pangkat x dibagi B, misalkan bentuknya seperti ini. Kemudian saya ubah bentuknya menjadi A pangkat x dikali 1/B. Ini kan sama, jadi kalau saya kalikan A pangkat x dengan 1,
berarti A pangkat X dibagi B. Jadi ini hasilnya sama gitu ya, antara yang ruas kiri ini dengan ruas kanan ini sama. Jadi ini hanya sebagai manipulasi bentuk saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke pemisalan U-nya. Jadi kita ganti sekarang masuk ke pemisalan U. Jadi di sini bentuknya berubah menjadi integral E min 1 per X ini kan kita misalkan dengan U. Di awal di sini kita kan memisalkan U ini dengan min 1 per X. Maka min 1 per X di sini juga kan berubah menjadi U. Jadi E pangkat U dikali kemudian 1 per X kuadrat dx, di sini kita hasilkan atau kita dapatkan yaitu du. Jadi sini kan du sama dengan 1 per X kuadrat dx. Jadi 1 per X kuadrat dx di sini bisa kita ganti dengan du. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan integralnya. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U plus C. Sekarang kita tinggal ganti pemisalan U-nya ke bentuk semula, berarti menjadi pangkat min 1 per X ditambah C. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Nah, untuk contoh soal nomor 4 ini, di sini saya coba bentuk integralnya integral tentu dengan batas bawah 0, batas atas 1. Untuk fungsinya yaitu E pangkat 2X plus 3 dx. Nah, kita diminta untuk mencari integralnya. Maka di sini langkah pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu bentuk pangkat dari E ini dengan U. Jadi U sama dengan 2X plus 3. Kemudian kita cari du per dx nya atau turunan dari 2x plus 3 yaitu 2. Kemudian du di sini berarti menjadi 2 dx. Nah, pada soal kan di sini hanya dx atau 1 dx. Jadi di sini kita mengubah 2 dx menjadi 1 dx. Maka kedua ruas harus kita bagi 2 atau kita kalikan dengan 1 per 2. Jadi kita kalikan dengan 1 per 2, di sini 1 per 2 du, di sini menjadi 1 per 2 dikali 2 dx. Ini saling menghabiskan, jadi setengah du sama dengan 1 dx, atau kita tulis saja dengan dx. Nah, sekarang di sini kita kerjakan untuk integralnya. Integral E pangkat 2x plus 3 dx. Ini kita kerjakan, kita ubah dulu bentuk pangkatnya ke bentuk pemisalan yang tadi kita sudah coba misalkan, yaitu yang ini U nya 2x plus 3. Jadi 2x plus 3 ini kita ubah menjadi U. Ini menjadi integral E pangkat U dx. Ini kita ubahnya menjadi setengah du. Karena di sini hasil perhitungan kita dx ini sama saja dengan setengah du, atau equal atau hasilnya sama dengan setengah du. Jadi di sini dx ini bisa kita ganti dengan setengah du. Kemudian konstantanya kita pindahkan ke depan integral. Ini setengah integral E pangkat U du. Kemudian di sini kita hitung integralnya. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U ditambah C. Nah, sekarang karena dia punya batas, ada batas bawah dan batas atasnya, maka di sini kita bisa hitung untuk batasnya. Untuk batas dari 0 sampai 1 dari fungsinya yaitu E pangkat 2x plus 3 dx, ini adalah setengah E pangkat U ditambah, karena dia punya batas,
Jadi kita tulis batasnya di sini dari 0 sampai 1. Kemudian di sini kita kerjakan U-nya kita kembalikan ke bentuk semula, ini pangkat 2x plus 3. Batasnya dari 0 sampai 1. Sekarang kita masukkan untuk batasnya. Jadi ini setengah. Kemudian ini pangkat 2 kali 1 kita masukkan untuk batas atas yang terlebih dahulu. X nya kita ganti dengan batas atas ditambah 3. Kemudian seperti ini kita kurangkan, kita masukkan batas bawahnya pangkat 2 kali 0 ditambah 3 seperti ini. Ini menjadi setengah pangkat 2 kali 1, 2 ditambah 3 pangkat 5 dikurangi pangkat 2 kali 0, 0 ditambah 3 pangkat 3. Oke, sekarang kita coba hitung. Kita coba hitung di sini untuk pangkat 5 dikurangi pangkat 3. Di sini di kalkulator kan ada lambang biasanya kan. Nah, ini adalah lambang dari Euler. Jadi di sini kita bisa hitung untuk pangkat 5. Kita tuliskan di sini kan pangkat x ya. Di sini di kalkulator kan bentuknya pangkat x. Berarti kita tinggal menulis bentuk pangkatnya. Jadi di sini ada tanda lambang pangkat, kemudian kita tuliskan pangkatnya itu pangkat 5. Hasilnya adalah 148,41 sekian. Kemudian kita kurangkan dengan pangkat 3. Hasilnya adalah 128,327 sekian. Ini kita bulatkan jadi 128,33. Jadi di sini kita tuliskan 128,33. Kemudian ini kita kali dengan 1/2, maka ini hasilnya kita bagi dengan 2, yaitu 64,16. Jadi hasilnya adalah 64,16. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk menghitung atau Euler di kalkulator. Baiklah, untuk bahasan fungsi eksponen asli ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.